Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Kardani dengan NIM 235533762. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan pada modul 7 matkul jaringan komputer. Pertama ada bingkai internet. Internet enkapsulasi Ethernet. Modul ini dimulai dengan diskusi tentang teknologi Ethernet, termasuk penjelasan tentang suplaian MAC dan bidang bingkai Ethernet. Ethernet merupakan salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN nirkabel atau WAN. Ethernet menggunakan komunikasi kabel, masuk kabel twisted pair, sambungan satelit optik, dan kabel parsial. Di sini ada beberapa kecepatannya. Ini ada juga gambar Ethernet dan model OSI seperti ini teman-teman. Kemudian ada 11 sub lapisan tautan data. Protokol IEEE 802 LAN atau MAN termasuk Ethernet menggunakan dua sub lapisan terpisah dari lapisan tautan data berikut untuk beroperasi. Sub lapisan tersebut adalah Logical Link Control atau LCC dan Media Access Control atau MIC. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini teman-teman gambarnya. Lanjut ke sub lapisan MAC. Sub lapisan MIC bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan mengakses media. Enkapsulasi data IEEE 802.3 mencakup hal berikut. Yang pertama ada bingkai internet, pengalaman internet, deteksi kesalahan internet. Standar internet di sebelah MAC. Ada beberapa elemen di sini, ada jaringan, protokol berlapis jaringan, tautan data, dan lain-lain. Bidang bingkai internet. Ukuran bidang bingkai internet minimum adalah 64 bit dan ukuran maksimum yang diharapkan adalah 1518 bit. Ini mencakup semua bit dari bidang alamat MIC tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan bingkai atau FCS. Bidang pembukaan tidak disertakan saat menjelaskan ukuran bingkai. Catatan, ukuran bingkai mungkin lebih besar dari catatan tambahan. Bidang bingkai Ethernet. Di sini ada gambarnya yaitu seperti ini teman-teman. Ada detailnya, nah, seperti ini. Tentu saja ini cuma kuis ya teman-teman. Lanjut ke 7.2. Masih bahasa Inggris teman-teman, sebentar. Alamat MIC Ethernet, alamat MIC dan hexadesimal. Dalam jaringan, alamat IPv4 direpresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan biner basis 2. Alamat IPv6 dan alamat Ethernet direpresentasikan menggunakan sistem bilangan hexadesimal basis 16. Untuk memahami hexadesimal, pertama-tama Anda harus sangat memahami biner dan desimal. Sistem penamaan desimal menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Berikut itulah gambar dari desimal dan biner secara 0 sampai F hexadesimal. Seperti ini teman-teman. Ini juga ada setara desimal, biner dan hexadesimal terpilih. Alamat MIC Ethernet. Dalam LAN Ethernet di setiap perangkat jaringan hubungan terkom media bersama yang sama. Alamat MIC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik atau NIC pada segmen jaringan lokal. Pengalamatan MIC menyediakan metode untuk mengidentifikasi perangkat pada lapisan tautan data model OSI. Seperti ini gambarnya. Lanjut ke pemrosesan bingkai. Terkadang alamat MAC disebut sebagai alamat burn-in atau BAA karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori hanya baca ROM pada NIC. Ini berarti bahwa alamat tersebut dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen. Ini gambarnya alamat MAC Unicast, seperti ini gambarnya. Alamat MAC penyiaran seperti ini, ada sumber IP host, grup tuan rumah dan tujuan. Alamat MIC multicast seperti ini, lebih simpel kayaknya. Lanjut ke kita tabel alamat MIC. Bentar menunggu ketranslate. Ini sudah tabel alamat MIC dasar switch. Sekarang Anda telah mengetahui semua tentang alamat MIC Ethernet. Sekarang saatnya untuk membahas tentang bagaimana sebuah switch menggunakan alamat ini untuk meneruskan atau membuang frame ke perangkat lain di jaringan. Ini ada tabel alamat MIC dan pelabuhan alamat MIC. Ini ada hanya mempelajari ya teman-teman. Nah, ini memfilter. Cara memfilter, switch menerima frame dari perangkat yang berbeda itu seperti ini.
lanjut, ada video kita skip saja, langsung ke kecepatan switch dan metode penerusan. Bentar menunggu ke translate teman-teman. Sudah. Metode penerusan bingkai pada switch Cisco. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, switch menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port mana yang akan digunakan untuk meneruskan frame. Dengan switch Cisco, sebenarnya ada dua metode penerusan frame dan ada alasan bagus untuk menggunakan salah satunya, tergantung pada situasi. Apa ini? Oh, ini animasinya teman-teman. Lanjut ke peralihan cut through. Dalam pengalihan cut through, saklar bertindak atas data segera setelah diterima. Bahkan jika transmisi belum selesai, saklar menyimpan berbagai frame untuk membaca alamat MAC tujuan hingga menukar ke port mana data harus diteruskan. Ini buffering memori pada switch. Switch Ethernet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan saat port tujuan sibuk karena kongesti. Switch menyimpan frame hingga dapat ditransmisikan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel ini teman-teman. Pengaturan duplex dan kecepatan. Seperti ini gambarnya. MDIX otomatis. Koneksi antar perangkat dulunya membutuhkan penggunaan kabel crossover atau straight through. Jenis kabel yang diperlukan bergantung pada jenis perangkat yang sering terhubung. Misalnya, gambar tersebut mengidentifikasi jenis kabel yang tepat yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat switch to switch, switch to switch, switch to host atau switch router to host. Ini cuma quiz teman-teman. Ini juga quiz. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai modul 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.